Teman-teman semua, jadi aktivitas kita ini adalah aktivitas yang luar biasa. Kita harapkan dalam setiap keseharian kita ini melakukan sebuah aktivitas yang memang aktivitas itu mengantarkan kepada kebaikan. Nah, kalau kita berbicara tentang kebaikan, teman-teman, salah satu kebaikan itu adalah hari ini kita sebagai laki-laki menjemput rezeki, ya. Kita diminta untuk setiap kita untuk menjemput rezeki, mencari jalan-jalan rezeki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang, sharing dengan teman-teman, dan teman-teman juga nanti bisa sharing, memberikan masukan kepada saya. Kita sharing bersama. Silahkan nanti bisa diberikan di kolom komentar hal-hal apa saja ya cara untuk membuka jalan rezeki atau cara-cara untuk menjemput rezeki. Karena hari ini, di masa ini, kita memang harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya agar terbuka insya Allah keberkahan-keberkahan yang kita harapkan bersama. Yuk kita obrolin bareng-bareng tentang membuka jalan rezeki. Baik, teman-teman semuanya, di beberapa tema yang terdahulu saya sudah sampaikan ya, bahwa di sini silakan teman-teman cek, semoga sudah ada ya, ini bagaimana dan apa itu dahsyatnya pengulangan. Sebetulnya pada video ini sebelumnya ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata mengulang, merepetisi itu semakin memperkuat ya posisi kita yang kita sering sebut sebagai expert, keahlian kita. Karena dengan semakin mengulang kita menjadi bisa, ya, semakin mengulang kita menjadi terbiasa, dan insya Allah itu semua akan mengantarkan kepada proses kita untuk menjemput rezeki-rezeki yang banyak sekali di muka bumi ini. Nah, berikutnya setelah kita berbicara tentang dahsyatnya latihan, dahsyatnya mengulang, maka pada kesempatan kali ini saya ingin lanjutkan. Jadi setelah kita latihan, maka terus seperti apa? Apakah cukup latihan tok? Ternyata enggak, teman-teman ya. Jadi apakah cukup bergerak saja? Enggak. Nah, kita butuh aksi dan ide. Jadi ide atau gagasan atau cara itu kita butuhkan. Dan di satu sisi kita juga harus melakukan aksi, melakukan latihan, melakukan hal-hal yang harus bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, keluar rumah dan seterusnya. Maka insya Allah gabungan dari ide dan aksi yang kita lakukan itu sebuah upaya untuk menjemput rezeki. Jadi teman-teman, ide apa ya yang ada dalam benak teman-teman semua, kemudian lakukan itu, iringi itu dengan aksi. Insya Allah kalau kita tekuni, kita jalani dengan latihan terbaik, kita bekali dengan kemampuan terbaik, maka itu sebetulnya membuka pintu-pintu rezeki. Maka tidak aneh pada hari ini ketika kita sering mendengar ya, bahwa kita memang harus diminta belajar. Bukan hanya latihan, tetapi juga harus belajar. Belajar, latihan, latihan, belajar, belajar, latihan, terus. Kan kita juga sering mendengar ada yang mengatakan bahwa hari ini berinvestasilah pada leher ke atas, ya, leher ke atas, kepala, iya. Jadi kita harus berinvestasi pada otak kita, pada ilmu pengetahuan kita, kapasitas otak kita, wawasan kita harus tambah. Karena kalau kita nggak tambah wawasan kita nggak tambah kemampuan kita, ya kita nggak punya ide. Kita ngapain lagi ya? Kita latihannya apa lagi ya? Oke, maka teman-teman semua, salah satu jalan untuk menjemput rezeki adalah gabungan dari aksi dan ide. Nah, bagaimana cara membuka jalan rezeki tadi? Yakni menyiapkan kapasitas kita, memantaskan diri kita. Oke, jadi kalau kita mau jalan begitu ya, kita pun pakai jalan motor dengan jalan mobil. Ketika masuk hutan harusnya beda dong ya. Ketika kita membawa kendaraan yang lebih besar, maka kita harus menyiapkan jalan hutan itu lebih besar lagi. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita juga siapkan diri kita, kapasitas diri kita upgrade kemampuan kita. Salah satunya adalah dengan ilmu. Jadi teman-teman, yuk mulai hari ini saya mengajak kepada diri saya dan juga teman-teman semua, yuk kita berinvestasi leher ke atas. Apa tadi? Kemampuan, wawasan, dan ilmu kita. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh erat dengan cara kita untuk mendapatkan dan menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah,
Berikutnya, setelah kita mau menyiapkan jalan, ya, dalam arti menyiapkan wawasan kita, ilmu kita, belajar, bertanya kepada siapapun itu, selanjutnya, proses selanjutnya adalah menemukan cara atau menemukan jalan. Nah, ini juga harus kita lakukan proses ini. Jadi setelah kita menyiapkan jalannya, berikutnya kita menemukan jalannya. Ya, jadi artinya kita juga harus tahu, teman-teman semua, udah kausalitas di sini. Jadi ada yang mengatakan, ya, jadi aneh atau sangat naif atau nggak masuk akal banget, ya, pengen hasil berbeda tapi caranya sama. Ya, saya ulangi lagi, sangat aneh kalau ada orang yang pengen hasilnya beda tapi cara-caranya sama. Oleh karena itu kita harus rubah mindset kita, rubah cara kita. Teman-teman bisa bandingin bagaimana bisnis, ya, contoh bisnis ke depan, ya, dengan kita bandingkan dengan bisnis sebelum pandemi dengan setelah pandemi, beda banget. Oke, model belajar, ya, dulu kita belajar bisa tatap muka, sekarang nggak boleh ke sekolah, harus sekolah dari rumah, daring, nggak bisa luring, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, kita kalau mau cara mendapatkan hasil yang sama, hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan effort yang berbeda. Oke? Karena apalagi tuntutan hari ini luar biasa. Kondisi luar biasa memaksa kita untuk belajar dan memaksa kita untuk berubah. Nah, kesimpulan dari itu semua, teman-teman semua, bahwa ternyata untuk jadi expert, salah satu upaya kita menjadi orang-orang yang ahli, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Yakni ternyata untuk menjadi orang ahli, dan insya Allah dengan ahli itu mudah mendapatkan rezeki, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mau menjadi orang-orang yang berkeringat. Apa? Bekerja keras. Bahkan ada yang mengatakan bahwa inspirasi itu 1% tok. Inspirasi itu 1% saja. 99%-nya adalah kerja keras. Oke, maka kita harus menjadi orang-orang yang berkeringat. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang semangat. Iya, hari ini banyak sekali yang, aduh, susah, udah, nggak mungkin aku bisa, nggak mungkin, aku mana mungkin bisa. So, hilangkan itu semua. Yuk kita menjadi orang-orang berpositif thinking, punya pikiran positif, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan menjadikan energi bagi kita, menjadikan semangat bagi kita semuanya. Yang kedua, berkeringat, bersemangat. Yang ketiga adalah sahabat, bersahabat. Apa maksudnya? Ya, hari ini kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita harus bergaul dengan teman, bekerja sama dengan teman, bersinergi dengan teman. Dan ternyata untuk jadi expert, agar rezeki kita mengalir kepada kita, kita harus bersahabat dengan banyak sekali orang. Dan insya Allah, ketika kita mendapatkan sahabat yang pas, sahabat-sahabat yang luar biasa, subhanallah, mereka akan mengajari kita, mengantarkan kita, kita saling bekerja sama dengan mereka untuk kebaikan dan kebaikan. Oleh karena itu, insya Allah, yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan kita orang-orang yang expert dalam bidang kita masing-masing, dan Allah bukakan jalan rezeki bagi setiap kita. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita, Allah mudahkan urusan kita baik dunia maupun akhirat, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah tunjukkan kepada kita rezeki-rezeki yang luar biasa yang Allah hamparkan di muka bumi ini, dan Allah bukakan untuk kebaikan kita, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.